Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islamitinda, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini yang sangat luar biasa. Temanya adalah, udah siap masuk rumah masa depan? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Mudah-mudahan semua, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua siap ya. Siap tidak siap? Harus siap. Iya harus siap. Jadi Karena jawabannya, siap atau tidak siap, harus siap. Nah, sekarang harus siapkan bekal sebelum kematian kita. Ya, jangan sampai merepotkan. Nah, betul. Sekarang kita lanjut Makanya lagi. beli emas. Ya Allah, buat Nah, apaan? kalau nanti kita mati, itu tidak dipakai untuk bayarin isi. Oh, buat bayar, iya. Kita lanjut ya, buat jamaah Islam yang ada di rumah nih, Masya Allah. Tadi pertanyaannya dari jamaah udah dijawab sama guru-guru kita. Tadi kita udah ngebahas juga bicara masalah tentang tempat, model, bahkan tadi Sudah banyak dibayar ya? Ya, ada yang namanya dijelasin, bukan dibayar. ya sudah dijelaskan. Ada yang misalnya minta wasiat nggak sesuai syariat nggak boleh. Iya, benar gitu. juga sih. Iya, kita banyak banget pembahasannya hari ini, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya nih, apakah benar apa kalau kita ini katanya bisa ngelihat nih? Kita ini nanti pulangnya atau pas lagi meninggal itu kan ada pernah gambaran katanya dibilang gitu, ini bakal masuk surga atau masuk neraka. Waduh. Nah, ini kita tanya sama yang lebih paham. Kita minta sama guru kita Bib Abdullah penjelasannya Bib. Masya Allah. Fadol Bib. Ya, Bisa tahu nggak Bib kira-kira Bib kita Bib, di surga apa di neraka? Mudah-mudahan kita semuanya masuk. Amin. Amin, Amin. Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bang Fadli. Siap, Bib. Guru Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ada pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan tentunya orang itu kalau meninggal ketika dalam sakratul maut, posisi sedang antara dicabutnya daripada nyawa, maka pandangan menjadi sangat tajam. Pandangan menjadi sangat tajam. Maka kalau dia melaksanakan daripada kebaikan di muka bumi ini, khairai yarah au syarrai yarah. Dia kalau seandainya melakukan daripada kebaikan, dia akan melihat tempat dia yang baik. Amin. Bisa melihat daripada surga. Makanya kadang-kadang orang kalau meninggal mukanya dalam keadaan berseri-seri. Senyum. Masya Allah. Kenapa? Karena tahu tempatnya cakep bener. Oh. Indah. Tempatnya penuh daripada taman-taman surga. Tapi kadang-kadang waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada keadaan wafat dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang buruk. Amin. Orang yang meninggal dalam keadaan buruk, makanya wajahnya muram, wajahnya hitam. Kenapa? Dalam keadaan, mohon maaf, kadang-kadang hilang daripada senyumannya. Kenapa? Karena dia sudah syarrayyarah. Melihat daripada tempat sejelek-jeleknya tempat gara-gara daripada amal perbuatan yang dia buat di dunia. Tadi Masya Allah Ustadz kita nyampaikan, Ustadz Syam nyampaikan daripada amaliyah harus banyak investasi kita. Kalau seandainya di dunia ini kita penuh dengan persiapan, kita takut nggak makan besok, kita nggak takut nggak makan minggu depan, kita takut nggak makan 1 tahun ini, masa kita takut nanti kita nggak punya rasa takut daripada kita hidup di akhirat ataupun kita hidup di alam kubur. Sedangkan kita berharap mudah-mudahan kubur kita ini menjadi kubur yang terang benderang. Amin ya Allah. Makanya tadi diamanatkan juga, dianjurkan kita untuk membaca daripada surat Al-Mulk, surat yang sangat luar biasa yang menjadi penerang daripada alam-alam kubur kita. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang ingat akan kematian. Karena orang yang ingat mati, dia orang yang cepat bersiap-siap. Ya, kalau kita nggak punya zikrul maut, rasa oh ya ini kita hidup terus di dunia ini, kita bisa ngelakuin ini, kita ngerasa bisa ini, kita bisa melakukan semuanya, apalagi bisa bayar ini, bisa bayar itu. Tapi ingatlah, ada sesuatu yang nggak kita bisa bayar, ada sesuatu yang nggak bisa kita hargai dengan uang. Apa itu? Yaitu kehidupan kita kelak di akhirat. Nah, ini kita bayarnya pakai apa? Kita bayarnya dengan tijarah kepada Allah. Kita berdagang dengan Allah dengan memberikan daripada amal-amal soleh, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan rasa ini harus selalu tertanam di dalam hati seorang mukmin. Kalau dia punya rasa zikrul maut, mengingat daripada kematian, maka dia akan mengantisipasi setiap daripada kelakuan yang dia buat di dunia ini.
akan selalu berhati-hati dalam ucapannya, dia berhati-hati dalam pikirannya, dia berhati-hati dalam niatnya, dia berhati-hati dalam menggunakan tangannya, dia berhati-hati dalam melangkahkan kakinya, dia berhati-hati. Karena apa? Karena dia ingat bahwa segala sesuatu ini adalah miliknya Allah dan dia akan mengalami daripada hal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kata mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita kubur yang terang benderang, kubur yang dihibur dengan Al-Qur'an, kubur yang dihibur dengan kajian taklim. Amin. Jadi orang kalau hadir di kajian taklim ataupun menyaksikan daripada program mulia ini, insya Allah menjadi orang-orang yang berkah di dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjut Ustaz Syam. Jazakallah khair Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya apa yang akan pertama kali dinanti-nanti oleh para penghuni kubur di alam barzakh? Maka seseorang yang masuk ke dalam kuburnya dalam riwayat setiap pekan mereka menunggu daripada doa-doa umum yang biasanya dibacakan oleh seorang khatib. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya menjadi sebuah rukun khutbah membacakan doa ampunan bagi seluruh kaum muslimin. Maka subhanallah, ketika doa Jumatan ini dibacakan, mereka akan berlomba-lomba menerima paket kiriman doa tersebut. Namun subhanallah, ada beberapa orang yang tidak perlu capek-capek berdiri menanti-nanti doa Jumatan tadi. Kenapa? Setiap hari, setiap waktu sholat, 5 waktu sholat, bahkan setiap waktu, setiap saat, anak-anak mereka mendoakan mereka. Subhanallah. Lalu mereka adalah seorang, misalnya dia adalah seorang yang bermanfaat ilmunya, dia adalah seorang guru, maka murid-muridnya pun mendoakannya. Dia adalah seorang, misalnya orang yang menunjukkan jalan pekerjaan kepada orang lain, membimbing pekerjaan orang lain, subhanallah, maka dia pun orang yang mendapatkan daripada tanda jasa ataupun tanda terima kasih daripada orang yang pernah dia berjasa kepadanya, masya Allah, dia akan mendapatkan kiriman-kiriman doa. Maka bukan hanya mendapatkan kiriman doa umum yang Jumatan tadi menjadi rukun khutbah, tapi mendapatkan doa-doa khusus daripada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang merasa berhutang kepadanya. Subhanallah. Maka doa tersebut adalah kado terindah yang didapatkan seorang ketika masuk ke dalam kuburnya. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat." Ketika meninggal anak cucu Adam, terputuslah seluruh amalannya kecuali daripada 3 hal. 3 perkara ini pahalanya tidak akan terputus. Ilmu yang bermanfaat, kemudian ada sedekah daripada sedekah jariah, kemudian waladin saleh yad'ulah. Hebatnya daripada redaksi bahasa baginda Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan anak kandung. Nabi mengatakan waladin saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Jadi siapapun dia, kalau dia saleh maka doanya akan sampai kepada orang meninggal tadi. Siapapun dia, kalau dia adalah seorang yang saleh, meskipun sudah kakek-kakek tetap disebut anak saleh. Walaupun dia sudah nenek-nenek, dia disebut sebagai seorang anak saleh karena dia juga adalah seorang anak. Tapi walaupun dia anak kandung, kalau dia tidak soleh, subhanallah, apalagi dia tidak pernah mendoakan orang tuanya, bagaimana mungkin orang tuanya akan mendapatkan kebaikan dalam kuburannya yang diharapkan daripada kiriman doa-doa orang yang masih hidup. Maka kalau dikatakan apakah sampai doanya, subhanallah, kalau tidak sampai ngapain ada sholat jenazah? Sholat jenazah isinya doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Salawat, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sholat jenazah ini kan isinya doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Di Makkah, Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hampir setiap waktu sholat ada sholat jenazah. Ya, as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah, berarti mayatnya banyak. As-salatu 'alal mayyitati yarhamkumullah, berarti mayat perempuan. As-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah, berarti seorang laki-laki. As-salatu 'alat tifli ya yarhamkumullah, berarti mayatnya anak-anak. Subhanallah. Di situ ada doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, berarti doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia itu disampaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi kiriman paket. Kalau di dunia saja kita nunggu-nunggu paket, apalagi ketika sudah berada di alam barzakh. Ada pertanyaan Ustaz Syam, mungkin apa bisa dijawab singkat ya. Kalau misalnya seandainya ini keluarganya ternyata nggak ada yang bisa mendoakan, karena misalnya tahlil gitu, dia akhirnya manggil ustadz datang ke rumah, itu boleh nggak Ustaz Syam? Boleh saja, apalagi kalau dia menjamin orang ini orang soleh.
Oh Ya, gitu. karena kan tadi Nabi mengatakan waladin soleh ya da'ula, anak soleh yang mendoakannya. Jadi kita datang ke ulama, kita datang ke Habib, tolong doakan orang tua saya yang sudah meninggal Habib. Oh, Kalau Masya kita Allah. yakin Habib ini orang soleh, Ya. kita yakin Ustadz ini orang soleh, kita yakin Pak Kiai ini orang soleh, maka kita minta tolong agar didoakan orang tua kita minta Masya tolong Allah. agar didoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia karena kita yakin mereka orang soleh. Dan itu bisa ya intinya Bisa ya. dong, Jadi buat yang di santai. rumah nih jamaah yang mungkin nggak bisa baca doa, nggak apa-apa panggil guru-guru datang ke rumah, aminin minimal sama-sama dengan keluarga yang Betul. lainnya ya. Kalaupun Ini tidak Masya bisa, Allah. jangan sampai tidak bisa sama sekali. Kalau Iya. tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut, pertanyaan spesial buat Ustadz Maulana. Nih, Apa itu? ada yang penasaran Ustadz, bagaimana istilahnya dengan arwah penasaran? Arwah penasaran, apakah disebabkan karena almarhum atau almarhumah ini tidak nyaman di rumah barunya? Ustadz Maulana kan rumahnya banyak hantu. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Sasam, giliran yang gentayangan saya suruh bahas. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ketahuilah orang yang sudah meninggal sudah berada di alam berikutnya yang disebut dengan alam barzah, alam penantian. Dan mohon izin, roh itu digenggam oleh Allah dan dikembalikan menurut kehendak Allah. Jadi mohon maaf, kalau berbicara apakah orang yang sudah meninggal itu datang kembali? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi tidak mungkin orang yang sudah meninggal dia datang kembali. Kau nggak kaget? Saya kaget tapi pura-pura enggak. Kaget. Jadi yang datang itu siapa? Maka yang datang itu adalah jin. La ilaha illallah. Yang menyerupai dirinya. Mohon maaf, saya pernah nonton film hantu kan berpikir saya, kalau ini dibunuh, lantas dia gentayangan, baru hantu ini membunuh lagi pembunuhnya. Jadi ini gentayangan lagi, nggak ada bisa-bisa di film. Iya. Kapan tamatnya? Jadi yang datang itu jin yang menemani dia sepanjang hidup, yang tahu suaranya, Betul. cara jalannya, gerak-geriknya, kebiasaannya, dia tahu. Jadi yang datang itu, mohon maaf, sekiranya mereka diberi kesempatan, mereka mau datang untuk bersedekah. Sekiranya dia datang untuk apa? Untuk menyelesaikan semua yang belum pernah diselesaikan. Sementara orang mati itu kan ada 4 nama. Mati, wafat, ajal, rajiun. Kalau wafat artinya selesai urusannya. Kalau ajal berarti sudah selesai batasnya. Kalau mati sudah dicabut. Jadi tidak mungkin. Dan rajiun berarti sudah kembali ke rahmatullah. Bahkan yang sudah meninggal yang syahid itu berada di tempat yang luar biasa. Ditempatkan di tempat yang istimewa. Orang-orang yang syahid. Bolak-balik ke surga. Jadi tidak mungkin ada kesempatan untuk kembali. Maaf ya, ada yang berkemungkinan bisa kembali di saat orang bermimpi ketemu dia. Itu pun dia tidak berbicara. Tapi yang berbicara itu berarti jin wasnan. Wasnan adalah setan atau jin yang mengganggu dalam mimpi. Jadi kalau berbicara berarti jin qarin. Yang kedua adalah jin pengganggu. Jin pengganggu. Berarti kalau kita yang menyebabkan orang itu adalah, mohon maaf, sugesti kita. Iya. Sugesti kita. Kita yang menghadirkan, kita yang mendatangkan. Nah, betul tadi kata Sasam, ada satu malam dia tunggu. Yakni di malam Jumat, di Kamis sore, Jumat pagi, orang-orang yang meninggal dunia itu menunggu keluarganya. Ada nggak yang mendoakan? Ada nggak yang menziarahi? Gitu. Kalau nggak menziarahi doakan dari rumah masih nggak apa-apa Ustadz? Masih bisa. Nggak ada masalah ya? Tapi kalau menziarahi berarti ada keinginan untuk betul-betul datang kepadanya. Masya Allah. Ya, datang kepadanya itu luar biasa. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jadi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang nggak ada tuh yang namanya set arwah gentayangan. Nggak ada, Itu yang ada jin. Jin korin. Bukan korin. Jin korin. Kan beda mulut. Oh iya. Ini Masya Allah. Terima kasih. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Waktu kita membacakan kembali pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, orang tua aku sepertinya sudah punya firasat kalau dia yang bakal pergi duluan. Dan orang tuaku tuh udah mulai mempersiapkan kain kafan, survei-survei tanah kuburan,
terus juga lebih rajin pergi ke makam, bahkan suka ngobrol di makam sendirian. Iya, bentar lagi aku ke sana, tunggu ya katanya. Aku sedih Ustadz, tapi sebetulnya apakah boleh mempercayai firasat dan apakah ini bisa menjadikan pertanda bahwa 100 hari, maksudnya 100 hari ini akan sebelum 100 hari ini meninggal gitu loh maksudnya. Nah ini mohon penjelasannya Bib. Baik, mohon Fadhol, Bib. izin Bang Fadli, Siap, mohon Bib. izin Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang sangat luar biasa, yaitu ketika kita mengingat kematian. Dan ini saya anjurkan kepada penanya, antum punya ibu, sekarang manfaatkan momen kebahagiaan antum bersama orang tua, ya. Jadi bukan saya menghalangi di sini daripada zikrul maut. Mungkin ini saya berprasangka baik bahwa orang tua antum sekarang ini lagi mengingat daripada hadimul ladzat, penghancur daripada kenikmatan, yaitu kematian. Tapi di sini juga perlu antum untuk selalu menyenangkan orang tua, ajak ke tempat-tempat yang enak. Datangkan daripada momen-momen kebahagiaan. Kalau perlu, mudah-mudahan saya doakan antum bersama orang tua bisa pergi umroh bersama, bisa pergi ke tanah suci. Ayo manfaatkan waktu-waktu itu, karena waktu bersama orang tua adalah waktu yang sangat berharga. Saya tegaskan sekali lagi, waktu bersama orang tua adalah waktu yang sangat berharga. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu daripada keluarga kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian apakah memang ada firasat? Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah ataupun hindarilah daripada firasatnya seorang yang beriman, karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Para ulama tafsir mengungkapkan bahwa pertanda-pertanda akan dilihat oleh orang-orang yang memiliki firasat. Mutawassimin ini diartikan oleh para ahli tafsir sebagai orang-orang yang ahli firasat. Tapi di sini juga firasat ini identik sama keimanan. Jadi bukan sekedar firasat saja. Kadang-kadang orang bilang, wah ini firasat saya nih gini. Rupanya dia suuzon. Kadang-kadang ada nih ngomong, wah ini firasat saya nih fulan nih. Apalagi biasanya ibu-ibu sering firasat nggak benar nih sama bapak-bapak, kadang-kadangnya bapak nih. Itu curiga. Itu curiga dan suuzon. Jadi jangan dipercayai firasat yang seperti itu, kadang-kadang bisikan daripada syaitan. Tapi ini juga perlu firasat yang baik, diantaranya adalah kita takut akan kematian kita ataupun kita mempersiapkan daripada kematian kita. Ini hal yang baik daripada para penanya, dan insya Allah bundanya wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena telah melakukan daripada persiapan. Nah ini hal yang perlu dicontoh. Juga dampingi kalau misalnya beliau lagi ziarah ke kubur ataupun ziarah ke kubur bapak atau ziarah ke kubur orang tua yang lainnya. Karena apa? Karena mengundang kita sebagai anak yang soleh. Dan juga menyamankan daripada beliau. Karena apa? Kalau kita berziarah bersama orang tua kita, karena orang tua kita tahu nanti begitu aku wafat, ini anakku yang akan mendoakanku. Nanti aku wafat, ini anakku yang akan menjadi waladin sholihin ya Allah. Makanya orang tua itu kadang-kadang pendidikan pertama yang dia berikan apa? Contoh. Ketika kita memberi contoh, maka insya Allah contoh itu yang akan melekat pada anak kita, dan mudah-mudahan contoh yang baik melekat pada anak kita dan dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makanya buat anak-anak yang ada di rumah nih yang lagi nonton Islami Tunda, yuk belajar, yuk sama-sama belajar bagaimana caranya kita mendoakan orang tua yang baik gitu ya, yang benar, baik itu nanti di rumah atau mungkin kita lagi datang ke kuburnya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ada pertanyaan lagi nih buat guru kita Ustadz Maulana. Ada pertanyaan. Ustadz Maulana kok pertanyaan aneh-aneh emang dia. Kalau tiba-tiba Ustadz, kuburan tiba-tiba keluar asap. Wah. Maksudnya apa wah? Itu berarti apa Ustaz? Berarti apa? Berarti, udah dah, lama. Selesai satu ini aja ya, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Pak jangan bengong, dijawab Pak. Berarti apa?